Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini meskipun masih dalam keadaan ibadah online di rumah masing-masing, tapi kakak percaya tetap ada semangat, tetap ada sukacita di dalam rumah kalian masing-masing. Kakak mau menyapa dulu. Shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha. Yes. Kita mau mulai ibadah kita. Kita menaikkan satu pujian, menyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di jalanku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita menaikkan diri dari awal. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, selama kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh melakukan kegiatan ibadah sekolah minggu. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan.
urapi setiap anak-anak kami yang mendengarkan streaming online ini Tuhan. Biarlah apa yang mereka dengar, ujian penyembahan, firman yang ditabur menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertata bertata. Bersama Tuhan Aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, dalam keadaan apapun, mau itu suka, duka, Tuhan Yesus selalu ada loh di tengah-tengah kita. Mau naik satu pujian, Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus
atas, di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Mau mulai masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan yang mungkin tidak baik saat ini, tapi kita harus percaya bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Kita naikkan satu pujian, waktu Tuhan yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita naikkan mengikuti dulu lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Amin. ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu bisa didengar dan menjadikan rema untuk setiap anak-anak kami yang mendengarkannya. Urapi anak-anak kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini?
Kalau sudah siap, adik-adik bisa ambil posisi yang paling nyaman untuk adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini sangat menarik. Untuk itu, adik-adik boleh ditemani papa mamanya atau kakak kalian, supaya saat pembacaan firman Tuhan, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa papa mamanya, kakak kalian membantu kalian untuk bisa membuka Alkitab dan juga bisa membantu membacakannya untuk adik-adik. Oke? Ya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, karena firman Tuhan ini menarik adik-adik. Kakak mau beri judul, harus memikirkan orang lain juga. Ya, adik-adik, dari manakah ayatnya? Yuk, kita buka adik-adik ceritanya. Diambil di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi adik-adik, papa mamanya bantu ya adik-adik untuk membukakan Alkitabnya. Yaitu diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, yuk kita baca sama-sama adik-adik. Judulnya adalah Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Ya, adik-adik, itu pembacaan firman Tuhannya. Ya, adik-adik, jadi suatu kali Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan firman Tuhan di suatu tempat, adik-adik. Nah, ketika itu, adik-adik, orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus. Nah, saking banyaknya orang yang datang ini nih, adik-adik, sampai tidak ada tempat lagi. Adik-adik, udah penuh, adik-adik. Ya, pokoknya sesak deh, adik-adik. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, emangnya kenapa sih mereka mau berdesak-desakan segala? Gimana? Apa ya adik-adik alasannya? Oh, tentu saja adik-adik, orang banyak itu datang kepada Tuhan Yesus karena mereka mau disembuhkan olehnya dari segala penyakit, adik-adik. Ya. Nah, di situ adik-adik, orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus. Keadaan sesak kayak begitu, adik-adik, mungkin saja bikin malas adik-adik orang-orang yang gak berkepentingan. Ya, misalnya dia gak sakit, ngapain berdesak-desakan seperti itu? Ya kan, adik-adik, betul kan? Nah, adik-adik, tapi di tengah-tengah orang-orang yang berdesak-desakan itu, adik-adik,
ada kurang lebih 4 orang yang datang. Ngapain nih 4 orang ini adik-adik? Nah, ternyata 4 orang ini sama-sama sedang menggotong seorang yang lumpuh adik-adik, yang lumpuh ya, yang sedang terbaring dalam sebuah tilam. Tilam itu apa adik-adik? Tilam itu adalah kasur ya adik-adik. Nah, 4 orang ini membawa orang lumpuh itu. Adik-adik coba, kakak minta adik-adik coba kalian pejamin, tutup mata kalian. Adik-adik coba bayangkan bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini bisa masuk ke dalam, ya adik-adik, bisa masuk ke dalam, lalu Tuhan Yesus melihat dan menyembuhkan orang ini. Adik-adik, di depan pintu aja udah penuh, udah sesak banget adik-adik. Apalagi kasur itu nggak akan muat adik-adik. Kalaupun muat adik-adik, ya, kalaupun muat, orang-orang tidak akan memberikan jalan adik-adik, karena mereka juga mau disembuhkan. Lalu mereka berpikir, 4 orang itu mungkin itu yang ada di dalam pikirannya adik-adik. Lalu mereka berpikir adik-adik, ya, mereka berpikir gimana caranya ya, kalau tidak bisa melewati pintu itu, ya dari atas atap aja langsung dia masuk ketemu dengan Tuhan Yesus langsung. Oh iya, betul-betul. Akhirnya mereka menjalankan idenya adik-adik, ya. 4 orang itu akhirnya tetap mengangkat orang lumpuh itu yang terbaring dalam kasur. Mereka angkat dari luar adik-adik. Caranya gimana? Caranya adalah pertama, buka dulu atapnya, ya. Sebagian atapnya, atap rumah itu dibuka. Lalu orang lumpuh itu diangkat sama 4 orang tadi, naik deh ke atas atap yang sudah kebuka tadi, lalu pelan-pelan diturunkan ke bawah, akhirnya bisa masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya langsung ada di hadapannya Tuhan Yesus. Adik-adik, coba adik-adik bayangin adik-adik, mengangkat orang lumpuh adik-adik beserta dengan kasurnya kan pasti berat banget, betul kan adik-adik? Waduh, luar biasa ya 4 orang itu adik-adik. Dan akhirnya Tuhan Yesus itu melihat iman mereka adik-adik. Kerja keras mereka itu tidak sia-sia adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan tidak orang lumpuh itu adik-adik. Menyembuhkan orang lumpuh itu, ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ya. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus itu punya kuasa yang luar biasa atas orang lumpuh tersebut. Karena siapa? Karena bantuan dari 4 orang tadi, ya adik-adik. Dari kisah ini kita mau belajar dari 4 orang itu yang tadi membawa orang lumpuh tadi adik-adik. Kita mau belajar adik-adik, ya, kita mau belajar peduli kepada orang lain adik-adik. Nah, 4 orang itu bisa aja adik-adik cuek. Ngapain itu orang lumpuh diangkut? Aku sih nggak sakit. Aku yang nggak sakit, dia yang sakit, ngapain kita bantu dia? Nah, seperti itu aja bisa kan adik-adik, cuek adik-adik. Dan kalaupun seperti misalnya 4 orang lumpuh, 4 orang tadi mengangkat orang lumpuh itu, tapi terhenti di tengah jalan karena banyaknya orang adik-adik berdesak-desakan, bisa aja mereka berhenti sampai di situ. Tetapi 4 orang tadi adik-adik tidak seperti itu. Mereka tetap berusaha keras bagaimana caranya untuk orang lumpuh ini bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka naikkan orang lumpuh itu ke atas atap, diturunkannya. Dan akhirnya Tuhan Yesus karena melihat iman mereka, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar adik-adik, ya, belajar peduli kepada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, ya. Mereka itu 4 orang tadi itu tidak memikirkan diri mereka sendiri. Mengapa mereka melakukan hal itu adik-adik? Karena mereka peduli kepada orang lain. Nah adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita bisa mencontoh 4 orang tadi dengan cara apa adik-adik? Misalnya, adik-adik ada lagi makan bersama dengan keluarga. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Ada adik-adik juga.
Nah, adik-adik saat makan, adik-adik nih, kebetulan, waduh, masakan mama satu ini enak banget nih. Aku habisin ya, mah. Langsung kakak, adiknya ngelirik. Ya, aku nanti nggak kebagian. Nah, adik-adik, berarti adik-adik kalau seperti itu berarti adik-adik tidak memikirkan yang lain, kecuali papa mamanya bilang, ya udah, untuk hari ini kamu yang nggak apa-apa habiskan makanan itu, besok mama akan masak seperti itu lagi. Nah, baru kalian boleh makan dan habiskan makanan itu karena mama sudah mengizinkannya. Seperti itu ya adik-adik. Lalu contohnya lagi ya kak, contohnya lagi adalah kita mau peduli dengan cara apa adik-adik? Dengan cara kita mendoakan orang tua kita, ya, orang tua kita. Adik-adik, kakak mau bilang kepada adik-adik bahwa adik-adik itu harus mendoakan orang tua kalian, harus mendoakan papa kalian yang mencari nafkah untuk kalian dan mama kalian yang telah melahirkan kalian, merawat kalian dari kecil loh adik-adik sampai sebesar ini. Lalu nanti dewasa adik-adik, mama merawat kalian, papa juga merawat kalian. Makanya itu kita sebagai anak-anak yang baik, adik-adik mulai sekarang mau ya supaya bisa mendoakan papa mama kalian setiap hari ya. Nah, selain itu doain siapa lagi adik-adik? Doain kakak adik kalian, doain orang lain, doain juga guru kalian, adik-adik, seperti itu. Dan kalau kita berdoa selain untuk diri sendiri juga berarti kita berdoa untuk orang lain. Misalnya lagi adik-adik, kalau ada teman kita yang sedang sakit, nah kita doain tuh adik-adik supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ya adik-adik. Seperti itu adik-adik contohnya. Nah adik-adik, mulai hari ini yuk kita mau belajar seperti 4 orang tadi yang tidak mementingkan diri sendiri tetapi mementingkan kepentingan orang lain juga. Bagi adik-adik yang sudah siap, mulai hari ini kak, aku mau belajar supaya aku tidak mementingkan diri sendiri tetapi aku mau juga mementingkan orang lain juga. Tunjuk tangannya, ayo tunjuk tangannya ya. Adik-adik yang manis, adik-adik yang baik pasti mau belajar untuk bisa mementingkan kepentingan orang lain juga ya. Bagi adik-adik yang mau belajar untuk mementingkan orang lain juga, yuk kita satu dalam doa. Taruh tangan kalian di dada kalian. Kita mau doa sama-sama. Kita satu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Bapak, kami mau mengatakan bahwa Engkau sungguh luar biasa. Tiada mustahil bagimu ya Tuhan untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan, kami percaya jika kami mempunyai iman yang teguh, iman yang penuh pengharapan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu tidak hanya terjadi pada zaman dahulu saja, tetapi hari ini dan untuk selamanya mujizat itu masih terjadi Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, dan kami belajar Tuhan dari 4 orang yang rela Tuhan bekerja keras Tuhan untuk mengangkat seorang yang lumpuh dengan kasurnya Tuhan, dengan tilamnya Tuhan, untuk sampai kepada Tuhan. Itu menandakan mereka peduli dengan orang lain dan tidak mementingkan diri mereka sendiri. Bapa, ampuni kami jika kami sering Tuhan mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Kami mengabaikan kepentingan orang lain. Mulai saat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami mau Tuhan memampukan kami untuk kami bisa belajar Tuhan memikirkan kepentingan orang lain. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami setiap hari, untuk papa mama kami Tuhan, papa yang sudah mencari nafkah, mama yang sudah melahirkan kami, kedua orang tua kami Tuhan, yang sudah merawat kami Tuhan hingga saat ini Tuhan, Kau mau berkati mereka. Bapa, kami juga mau belajar Tuhan untuk bisa berdoa untuk kakak kami, adik kami, teman kami, guru kami Tuhan, dan kami bisa mau belajar Tuhan untuk kami bisa membantu orang-orang yang memerlukan Tuhan bantuan dari kami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu Tuhan yang sangat mengasihi Engkau dan mau belajar untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya mujizat-Mu masih ada dan Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman pada pagi hari ini juga disertai dengan ayat hafalan. Yuk kita buka ayat hafalan kita pada hari ini, diambil dalam Filipi 2 ya, dibuka Alkitabnya adik-adik ya. Filipi 2 ayat 4. Sekali lagi Filipi 2 ayat 4. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, kakak tunggu ayat hafalannya. Oh iya adik-adik, ada satu lagi adik-adik tugas kalian, yaitu aktivitas untuk kelas batita sampai dengan kelas kecil. Adik-adik, emang apa ya kak kelas batita sampai dengan kelas kecil? Nah, aktivitasnya untuk hari ini adalah adik-adik coba videokan, minta bantu kakak, mama, papa kalian videokan ya kegiatan adik-adik, yaitu belajar untuk memperhatikan, memberikan perhatian kita kepada orang lain. Misalnya, masih penasaran? Misalnya, apa kak? Aku kan masih kecil, masih kelas balita kecil. Apa yang aku bisa lakukan ya? Adik-adik jangan khawatir adik-adik. Kakak punya contohnya untuk adik-adik. Yuk kita simak, oke? Oke ya. Sherly bisa tolongin mama? Kita bereskan tempat tidur ya. Bisa tolong pegangin bantalnya? Ya. Sebentar ya, mama bereskan dulu ya. Nanti Shen akan tidur di sini. Ya. Ayo, bisa taruh bantalnya? Silakan, taruh bantalnya sebelah sini sayang. Pinter. Satu lagi. Iya. Terima kasih ya Shen. Sama-sama. Terima kasih ya Shen. Sama-sama. Shen sudah peduli sama mama. Terima kasih. Sama-sama. Mama sakit. Shenly, tolong ambilkan minum buat mama bisa. Tolong ya sayang. Terima kasih Shenly. Shenly sudah peduli sama mama. Ya, sudah selesai ya adik-adik? Sudah lihat videonya? Ya, seperti itu contohnya. Kalau adik-adik punya ide lagi, aku membantu apa ya? Oh ya kak, aku di luar yang contoh video tadi ya, boleh kan kak? Boleh adik-adik. Kakak tunggu ya adik-adik, aktivitas adik-adik dalam beberapa hari ini. Hari ini juga boleh, besok juga boleh, lusanya juga boleh, nggak apa-apa ya adik-adik. Jadi ada 2 tugas kalian. Yang pertama adalah ayat hafalan. Yang kedua adalah videokan kegiatan adik-adik dalam memperhatikan orang sebagai bukti bahwa adik-adik mempedulikan orang lain. Boleh video, boleh juga foto, nggak apa-apa ya adik-adik. Kakak tunggu ya aktivitas adik-adik. Oke, adik-adik sampai di sini cerita firman Tuhan pada pagi hari ini ya adik-adik. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah online. Adik-adik tetap setia ya kepada Tuhan. Oke adik-adik, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik dan juga kita semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah.
Saya akan kesaksian lewat pujian dengan judul Berkat Kemurahan-Mu bersama mama saya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Matanya besar, tapi aneh, kakinya pendek. Lebih Aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha kuasa. Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak-mbak, kucing meong-meong, kodok teo, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kapalku miring, ombaknya besar, gelombang amat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku, ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Happy finishing. Iya. siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagi yuk. Iya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian,
pakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Walaupun gunung-gunung meranjak dan segala puji bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan meranjak dahiku. Tak akan meranjak, tak akan bergoyang, tak akan meranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kambing ambe-ambe, kucing meong-meong, kodok teok-tebluk, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi saya tak dapat sembahyang. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius 8 ayat 3a. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Matius 8 ayat 3a. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, menjadilah engkau tahir. Matius 3 ayat 8a bunyinya, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Amin. Matius 8 ayat 3a. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Tahir.
kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dikasihi Tuhan, burung yang bersedang kuda, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.